Halo, Assalamualaikum Sobat Ngoceh. Welcome back to my podcast Ngoceh. Dan di episode kali ini, gue akan kembali membacakan cerita yang sudah gue terima di project Ramadan tahun ini. Jadi ini adalah cerita yang kelima. Wow, cerita yang kelima. Udah jauh ya, udah tinggal 2 lagi. Dan cerita kali ini tidak kalah menginspirasi sama seperti dengan cerita-cerita yang sudah gue bacakan maupun yang akan gue bacakan ke depannya. Well, cerita kali ini berasal dari teman gue yang secara personal gitu kan adalah seseorang yang selalu mendengarkan orang lain. Orang yang selalu selalu adalah buat orang lain gitu kan. Makanya saat gue tahu ceritanya seperti ini, gue kayak kaget gitu loh dan gak nyangka. Dan gue semakin yakin bahwa setiap orang itu pasti punya cerita kehidupan sendiri. Punya cerita hidup yang unik gitu. Dan saat orang ini bisa overcome dari tantangan hidupnya, saat itulah cerita hidupnya bisa menginspirasi orang lain. Gue jadi semakin banyak bersyukur dan semakin banyak yakin bahwa kita nggak bisa menilai orang hanya dari penampilannya aja. Karena bahkan seorang pelawak pelawak hebat sekalipun di dunia ini pasti punya cerita hidup yang kelam yang menyedihkan untuk kita dengarkan. Ya nggak sih? Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, daripada kebanyakan opening, langsung aja kita dengerin cerita kali ini. Dan ini adalah Ngoceh 30 Hari Project Ramadan dari gue, Ninit Ika Syifa. Enjoy! Kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah kisah yang sangat ingin kuceritakan sejak lama. Ya, kisah hidupku yang mungkin akan sedikit memberikan secercah warna dalam spektrum hidup kalian yang sudi mendengarkannya. Terlahir sebagai seorang anak dengan kondisi keluarga yang tidak biasa-biasa saja memang merupakan tantangan terbesar yang luar biasa bagiku. Sejak kecil, ibuku, sosok yang sangat luar biasa, selalu berusaha untuk membuatku paham dan empati terhadap kondisi keluargaku. Wait. Tidak biasa-biasa saja di sini, mungkin agak berbeda bagi kalian. Jadi, aku ini terlahir sebagai anak tunggal dari seorang istri kedua. Sejak kecil, ibuku selalu berusaha untuk menutupi segala macam kekurangan dari keluarga sehingga aku bisa mendapatkan masa kecil yang indah. Ya, itulah seorang ibu. Selalu berusaha menjadi sosok yang terbaik, memberikan segalanya yang terbaik untuk anaknya. Dan aku tidak pernah menyalahkan ayahku, karena di sisi lain, ayah juga selalu bekerja keras untuk memberikan kasih sayangnya kepadaku sehingga aku tidak pernah merasakan kekurangan sedikit pun. Jadi sejak kecil aku sudah paham bahwa keadaan keluargaku itu berbeda. Gak sama dengan keluarga-keluarga lain yang bisa selalu kumpul bareng-bareng pas weekend gitu kan. Terus pergi ke tempat wisata ataupun segala macam. Ya keluargaku pokoknya beda lah. You know lah, namun hal tersebut gak pernah ataupun bukan jadi alasan untuk diriku agar larut-larut dalam kesedihan. Aku selalu berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarku. Berbagai macam cercaan dan makian seperti anak haram, keluarga simpanan, dan lain sebagainya telah menyelimuti perjalananku dan ibuku sejak dulu. Taulah ya di Indonesia kayak gimana, konotasi ataupun keberadaan istri kedua selalu dianggap sebagai hal yang negatif. Dan ya itu kayak udah jadi makanan sehari-hari lah kalau misalkan dengar omongan itu ataupun ada temen yang akhirnya ninggalin aku pas tahu aku adalah anak dari istri kedua. Ya itu kayak udah jadi makanan sehari-hari lah. Aku kayak udah mulai terbiasa dengan hal itu. Itu tidak pernah membuat aku dan ibuku menyerah. Karena satu pesan ibu yang selalu kuingat adalah kita harus tetap bahagia. Kalau misalkan ditanya apakah aku pernah ketemu sama keluarga dari istri pertama ayahku, jawabannya belum pernah. Bahkan pernah teman-teman, aku mengantar ayahku untuk kembali ke rumah istri pertamanya. Dan tahu nggak, kalau aku cuma bisa nganterin dari kejauhan. Jadi ayah bilang udah nganternya sampai sini aja. Nah itu tuh rumah ayah, di situ tuh. Cuma sampai situ, nggak sampai diajak masuk ataupun dikenalin dan segala macam.
Tapi aku nggak pernah yang ngambil pusing deh, karena ya aku juga tahu bagaimana kondisi saat ini gitu kan. Dan aku nggak pernah maksain lah, toh aku selalu memposisikan diriku, ibuku juga mengajarkan untuk memposisikan diri kita di posisi istri pertama keluarga ayahku gitu kan. Pasti dia nggak bakal mau hal ini terjadi. Jadi ya udah, dengan keadaan seperti ini pun aku selalu bersyukur dan selalu bahagia. Walaupun ya terkadang mungkin ada titik rendahnya, ada titik lemahnya, ada titik sedihnya, tapi itu nggak pernah menjadi sebuah hal yang untuk membuat aku berlarut-larut di dalamnya. Hari tidak pernah berlalu tanpa perjuangan kami berdua melawan stigma orang terhadap keadaan kami. Satu kunci yang selalu kami pegang adalah do good. Dan kami percaya bahwa semua hal yang baik-baik yang telah kami lakukan itu pasti akan kami panen pada waktunya tiba. Semua teman saya tahu kalau saya adalah tipikal orang yang selalu memikirkan berbagai macam cara agar bisa fit into the society. Ya, itulah yang aku lakukan dengan ibuku, karena saat orang dengan kondisi biasa-biasa aja mungkin bisa dengan mudah untuk masuk ke dalam sebuah lingkungan sosial. Tapi aku dengan kondisi yang berbeda, dengan bagaimana orang-orang berpikir negatif terhadap keadaan keluarga aku, ya aku harus memberikan sesuatu yang lebih ekstra untuk bisa diterima di masyarakat. Dengan ketabahan dan nafas doa yang tidak pernah putus, akhirnya aku dan ibu kini bisa merasakan bagaimana rasanya terlepas dari lubang neraka tersebut. Orang-orang di sekitar kami akhirnya tidak lagi memasang label pada kami. Setidaknya kami sudah bisa merasakan bagaimana rasanya diperlakukan dan berdiri sejajar dengan mereka. Akhir kata, aku hanya ingin menyampaikan kepada mereka yang berada di situasi terpuruk dan berpikir bahwa mereka tidak punya pilihan, itu tidak benar. Hal-hal buruk selalu terjadi setiap hari dan kita selalu punya kekuatan untuk bisa melewati itu semua. So, kita selalu punya pilihan. Well, itu dia cerita dari teman gue yang satu ini. Jadi teman-teman ya tahu kan gimana rasanya ya punya latar belakang kayak anak haram, anak dari istri simpanan. Itu something yang kalau misalkan anak kecil ngedenger itu biasanya suka struggle gitulah, ya kan? Kayak sesuatu yang ini sinetron banget gak sih? Tapi ternyata maksud gue ini sinetron banget mungkin bagi sebagian orang gitu kan. Bagi orang yang kehidupannya biasa aja, tapi ternyata di kehidupan orang lain ini adalah sesuatu hal nyata yang mereka jalani gitu kan. Dan kalau misalkan kita nggak di sinetron aja, kita ngerasa iba, ngerasa kasihan dan ngerasa berempati gitu kan, kayak gimana ya kalau misalkan gue ada di posisi mereka gitu. Dan teman gue ini merasakan hal tersebut, memberikan pembelajaran banget sih bagi gue bahwa ya benar, cerita kehidupan orang itu pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Dan please lah, inilah salah satu hal yang kemarin gue sempat baca di cerita yang sebelumnya. Dia mengatakan bahwa kayak gini, silaturahmi itu adalah obat yang terbaik kalau misalkan kita lagi ngerasa down banget. Karena dengan silaturahmi kita akan tahu bahwa bukan kita doang yang paling menderita dalam hidup ini. Gue pernah mengatakan bahwa ya keadaan keluarga gue sekarang udah nggak oke lah gitu kan. Bokap nyokap udah nggak bersama lah ibaratnya gitu kan. Dan gue selalu merasa gue adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Kayak kok bisa ya keluarga yang dulu harmonis gitu kan, yang ada aja tingkah lakunya gitu kan, selalu bersama-sama, bahkan menghabiskan waktu tanpa gadget dan segala macem, ngobrol ngalor ngidul gitu kan, ternyata pada satu waktu itu harus berpisah dan harus berakhir. Gue pernah ngerasa, wah gila, gue adalah orang yang sangat gak beruntung gitu di dunia ini. Tapi saat gue bersilaturahmi, bertemu dengan orang lain dan ternyata punya cerita yang serupa, somehow gue merasa terkuatkan. Dan ini bener banget gitu, kalau misalkan dengan silaturahmi kita bisa mengobati luka-luka yang ada dalam batin kita. Karena saat gue ketemu teman gue yang ini, gue yang langsung ngerasa, wah ternyata ada ya temen yang mengalami hal serupa dengan gue, atau mungkin dengan sesuatu hal yang gak pernah gue bayangkan pernah ataupun bisa ada terjadi gitu di dunia ini. Ya itulah. Dan gue terima kasih banget sama temen gue yang ini, karena dengan mau berbagi seperti ini, mungkin bagi sebagian orang berbagi kisah itu adalah hal yang sulit, karena lebih baik gue keep it for myself. Gue nggak mau malu gitu kan, gue nggak mau ya ini jadi bahan konsumsi publik. Tapi 7 teman gue bersedia untuk membagikan kisahnya ini ke gue gitu kan, memberikan kepercayaan kepada gue untuk ngebacain ceritanya. Itu merupakan sebuah kehormatan sih bagi gue. Dan ya gue berterima kasih banget sama 7 orang teman gue ini, karena dengan mereka berbagi ini, mereka somehow mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan ini gitu kan, cerita ini jadi terinspirasi, dan kalau misalkan mengalami hal yang sama, jadi bisa
tahu nih kalau misalkan ada kok orang yang menghadapi hal yang sama dengan teman-teman dan mereka bisa bangkit dari keterpurukan tersebut. So sebenarnya itu memang tujuan gue sih ngebacain cerita-cerita yang berkaitan dengan move up seperti ini. Well, itulah teman-teman, makanya kita harus selalu bersilaturahmi gitu kan, harus selalu lebih banyak mendengarkan, harus juga terbuka sama orang lain, supaya apa, supaya ya kita nggak tahu kan kapan hal tersebut bisa menginspirasi orang lain atau bahkan membantu orang lain untuk bangkit dari keterpurukannya. Well, itu dia untuk episode kali ini. Ya, gue jadi banyak berpikir, jadi wah gitu kan, jadi ya you know lah, gue speechless sih. Oke, teman-teman itu aja untuk episode kali ini. Thank you so much for listening. Kalau misalkan teman-teman merasa konten kali ini bermanfaat untuk di-share, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Jangan lupa tag di Ninetnia 18. Kalau misalkan ngedengerin ini di YouTube, jangan lupa like dan komen video ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Ninetnia. Untuk yang dengerin di Spotify, jangan lupa follow Spotify gue di podcast Ngoceh. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Gue langsung speechless nih, langsung blank gitu kan. Ya, thank you so much for listening. Sorry kalau misalkan ada salah-salah kata. Bye-bye. Wassalamualaikum.